Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, Iwan Setianjaya. Gokil! Kemarin dapet spoiler. Sasageo. Kalau di ending ROG selalu gitu Pak Mas? Ada spoiler-spoiler kayak gitu? Lebih kayak kejutan. Jadi biar berikutnya udah tahu konsernya apa nih. Jadi spoilernya seputar itu. Jadi biar penontonnya nggak biar nggak kabur gitu. Kemarin itu kan kelihatan ada matanya gitu tuh. Wah, ini bisa ini nih. Ini teman-teman kalau yang belum tahu konteksnya ya, Rumah Orkestra Jogja. Rumah podcast Mas. Oh, sama ya? Ini itu sama. Udah dirangkai. Udah dirangkai. Ini suatu konspirasi. Oh ya. Masuk. Dan kemarin saya itu 2 kali Mas datang. Oke. Atas by invite Mas Iwan juga. Ghibli Mas. Saya rebutan tiket selalu nggak dapet Mas. Oke, siap. Yang zaman Ghibli. Itu berapa kali yang Ghibli itu ya? Ghibli itu kita bikin serial sampai 2 kali. Oh iya, 2 kali. Ya, bener. 2 kali. Rebutan tiket itu baru berapa menit Mas habis? Ya kalau yang waktu Ghibli 1 tuh kita sold out dalam waktu 1 menit apa ya? Ya 1 menit. Sold out 1 menit. 1 menit, kurang lebih 1 menit. Yang Ghibli 1, yang di Performance Hall FBSB UNY itu 1 menit. Itu tahun berapa ya? 22, 23 itu ya? 2023. 2023 awal. Dari Rumah Orkestra Jogja ini kalau saya lihat itu ada suatu hal yang saya pikir Mas setelah kan saya datang 2 kali itu Mas. Yang pas Naruto kemarin sama pas itu One Piece. Itu kan. Saya itu mikirnya gini Mas. Kan tiap Mas Iwan tuh bikin stories itu kan. Sama adik-adik kecil gitu loh. Sama anak didik Mas Iwan. Wah, ternyata kalau legasi dirawat itu seperti ini ya. Waduh, legasi. Sebenarnya keresahannya dari mana Mas munculnya Mas? Terlebih lagi apakah karena tentang mendidik atau tentang apa atau tentang musik atau apa? Bermulanya dari mana? Kenapa ada ROJ? Dulu sebenarnya ini malah cerita sedikit sejarah ROJ ya. Awalnya ROJ hadir itu kan sebenarnya karena bukan saya sendiri sih, saya ada teman saya namanya Habibie Rahman itu. Kebetulan dia adik kelas saya di SMM gitu ya. Yang konduktornya ya? Ya, konduktornya Habibie Rahman. Jadi ROJ itu ada 2 community directornya, ada saya sama Habibie Rahman. Itu awalnya kami tuh pengen berbisnis tadinya. Pengen bikin sanggar ya kayak les-lesan gitulah. Cuman setelah berjalannya waktu ternyata orkestra itu nggak bisa dibisnisin kalau buat anak gitu. Karena kalau ngomongin orkestra itu kan nggak ada level. Semuanya itu komunal sama bersama gitu. Nah dari situ tuh saya mulai terpanggil bahwa ternyata main musik itu nggak selalu buat berbisnis. Tapi main musik itu juga kadang kita perlu mengilhami bahwa hati nurani saya bilang pendidikan juga penting. Pendidikan juga penting. Dari situ saya sama Habibie Rahman yang dulu istilahnya memprakarsai ROJ dengan anggota pertamanya cuman 20, terus turun jadi 9, terus naik jadi puluhan lagi, naik 50, 60 sampai sekarang anggotanya mungkin hampir lebih dari 100 ya. Anggota komunitas ini itu melalui proses yang panjang ketika kami memutuskan buat yang tadinya kita pengen sanggar berbisnis ya. Kan tadi pengen bikin les-lesan kayak gitu. Terus kita bikin kayaknya nggak bisa deh buat les kalau ini kita ngomongin orkestra di anak gitu. Karena kita harus punya vision bahwa orkestra ini harus menjadi trademark di Jogja. Trademark. Aku bilang trademark kenapa? Kebetulan saya dulu kan berangkatnya dari seorang praktisi ya. Saya juga pemain orkestra, saya lama hidup di dunia orkestra sebagai pemain basis dan beberapa instrumen orkestra seperti basun dan macam-macam. Terus saya masuk di dunia akademisi, saya sekolah lagi studi melanjutkan magister di UGM di pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Lahir kami dan Habibie itu kan sama, dari SMM dulu terus lanjut universitas, dia di UNY pendidikan, saya sebagai praktisi di ISI. Kan kalau dulu ada bahasanya kalau UNY itu guru, ISI musisi gitu. Tapi itu sebenarnya enggak juga. Kembali lagi ke orangnya ya. Terus kami bertemu lagi di UGM di PSPSR namanya, jadi magister pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Itu saya Habibie itu
kayak dapat feeling kayaknya kita harus ini deh, bikin sebuah komunitas yang di Jogja ini bisa menjadi ruang dan wadah buat anak-anak. Mungkin yang sekolah formal ya, saya ngomongin sekolah formal ya, maksudnya bukan yang dia, kan banyak nih diskriminasi dan eksklusivitas bahwa kalau mau main orkestra itu cuma bisa di SMM, mungkin atau di ISI atau di UNY. Terus orang yang SMA biasa atau SMP biasa, SD biasa, apakah tidak boleh di situ kan? Enggak juga ya. Dari situ terus muncul wacana Habibie buat, udahlah kita buka umum aja gitu, siapa aja yang mau join aja gitu. Dari situ terus akhirnya komunitas ini terbentuk, terus ini menjadi satu rumah yang besar. Terus kita selalu mengedepankan bahwa ya berarti kita harus melakukan iman kita dulu waktu masuk di sekolah dengan janji kita di kampus untuk menjadi seorang pendidik gitu. Tridharma kampus tentang ada pengabdian, pendidikan dan penelitian tuh kayaknya harus kita tuangin di sini gitu. Akhirnya saya sama Habibie berpikir buat oke lah kita menjaring teman-teman kita yang mau diajak susah siapa. Akhirnya mulai itu muncul satu-satu, Habibie bawa orang, saya bawa orang. Ini buat ngurus ROJ-nya ya. Terus mulai masuk ada Afifah dulu kebetulan sekarang dia jadi managing director di Rumah Orkestra Jogja. Dulu dia murid saya orkestra di SMA 2. Jadi kan dulu saya bangun orkestra di Jogja itu di sekolah-sekolah, maksudnya sekolah-sekolah pelajar Jogja. Kebetulan dulu saya juga salah satu prakarsa dari Jogja Student Orchestra yang sekarang sudah wafat ya, tinggal nama doang. Karena orang-orang di dalamnya sudah pada bekerja, jadi tidak bisa melanjutkan asa itu, dan akhirnya asa dan mimpi itu saya lanjutkan di ROJ. Nah, ketika saya dulu bangun JSO itu, saya bangun tuh sekolah-sekolah SMA 3, SMA 4, SMA 2, SMA 6, SMA 9, SMA 8, SMA 11. Saya buat semuanya serupa dengan komunal pekerjaan orkestra. Berkaitan dengan kegiatan orkestra ya, ada yang orkestra banget, ada yang menuju orkestra, yang penting rame-rame. Kalau saya itu modelnya musiknya rame-rame gitu. Akhirnya dari situ saya tersentuh bahwa kalau ingin membuat sebuah rumah yang besar, kita harus membuat rumah yang kecil. Nah, terus saya membuat resource itu ada, sumber-sumber itu ada, sampai akhirnya terus karena iklim orkestra pelajar ini sudah berjalan. Nah, saya sama Habibie kan kebetulan, karena Habibie orang pendidikan asli, karena dia alumni UNY kan, musik, jadi dia benar-benar yang concern yang di pendidikan gitu. Terus dia ngomong ke saya waktu itu, ya udahlah kita bikin umum aja gitu, siapa yang mau join ROJ boleh gitu. Akhirnya dari situ kita membuat rumah, dan kebetulan yang ngasih nama rumah Habibie waktu itu. Jadi Habibie datengin ke saya waktu itu di kantin ya, 3 kali proposal masuk ke saya tadi. Ingat banget, di kantin kampus, terus kantin kampus lagi, sampai terakhir dia ketemu saya di kantin Wisdom Park waktu itu. Wisdom Park di kafe, apa itu, ada kafe ya di dalam itu ya. Dia ngomong gitu, saya semakin yakin karena ini semangat nih dia mau bikin sebuah, waktu tadi bisnis sanggar itu ya. Dia mau bikin orkestra gitu yang isinya pelajar-pelajar, anak-anak. Nah, dari situ terus lahirlah ROJ tadi ya, Rumah Orkestra Jogja, yang akhirnya terus kami mengabdikan diri, teman-teman saya dan Habibie semuanya buat oke, kita harus membuat rumah buat musisi muda yang ada di Jogja bisa dikenal luas sampai mancanegara. Nah, terus lahirlah ROJ tadi. Gitu. Memang se-eksklusif itu orkes itu, nggak boleh dalam artian kalau latar belakangnya nggak dari yang disebut-sebut tadi, misalnya nggak dari SMM, nggak dari yang pendidikan di musik, beneran musik gitu. Terus ROJ itu menampung itu atau bagaimana? Kalau dibilang eksklusif itu iya, realitanya ketika kita ngomongin audisi orkestra besar pasti mereka melibatkan latar belakang. Lulusan sekolah A, lulusan sekolah B, lulusan alumni musik B, A, C, D, E gitu. Itu kan menyatakan bahwa orkestra itu jadi eksklusif. Berarti orang yang kayak Ruben bisa main biola nggak boleh dong masuk orkestra. Padahal Ruben alumni UNY psikologi ya, nggak boleh kan. Nah, aku membuat sebuah terobosan itu bahwa siapapun bisa di sini. Saya terus, sebenarnya bukan saya sih, lebih ke kami ya. Kami mulai berpikir bahwa Rumah Orkestra Jogja ini kayaknya nggak bisa jadi eksklusif. Kita jadikan inklusif deh. Buat siapa aja boleh join di sini, dan yang masih kurang dari Rumah Orkestra Jogja sekarang adalah teman-teman disabilitas. Belum ada yang join ke kami, dan kami belum pernah
menemukan itu. Tapi kami berpikir bahwa inklusivitas bisa sampai di situ. Oke. Jadi teman-teman disabilitas bisa tergabung di kami. Cuman sampai detik ini belum ada. Tapi kami ada wacana buat membuka itu. Makanya pengen menyatakan bahwa kami itu inklusif, nggak eksklusif. Dan soal eksklusif itu sah-sah saja karena itu kan sebuah profesi. Oh ya. Sebuah orkestra pasti dia juga pengen memiliki penyaringan kualitas pemain yang bagus, bukan? Dengan adanya latar belakang tadi dia lulusan, katakan ISI, UNY atau mungkin instansi pendidikan yang besar di sana. Itu kan mereka memiliki standar kualifikasi. Oh, lulusan sana pasti bagus. Makanya itu menjadi standarisasi. Cuman kan banyak juga orang yang hebat loh, yang lahir dari guru-guru hebat di Jogja. Mereka mungkin bukan lulusan SMM, ISI atau UNY, tapi mereka hebat-hebat man. Karena guru-guru mereka orang hebat-hebat. Guru mereka ya alumni SMM, ISI dan UNY juga. Nah, yang jadi concern kami itu apakah orang-orang seperti ini tidak punya hak yang sama? Katakan karena kami bergerak di youth misalnya, kami punya mimpi bahwa anak muda, musik kita itu terlalu banyak concern dengan musisi yang hebat, musisi yang jago di atas, tanpa kita tidak pernah bisa berpikir source atau sumber yang ada di bawah itu harus kita perbaiki. Orang untuk bisa besar itu bisa melalui apapun. Memang kemampuan bisa, berpolitik juga bisa, melalui cara viral juga bisa. Jadi orang besar itu bukan berarti orang hebat. Nah, apakah kita selalu mengindahkan bahwa basic fundamental yang ada di, katakan kita ngomongin youth lagi ya, tentang anak muda gitu, tentang musisi muda, itu apakah tidak bisa kita sentuh lebih dalam lagi gitu. Nah, dari situ tadi yang akhirnya terus menjadi panggilan hati kami semua buat kita harus fokus di youth orkestra sih, di gerakan musisi muda, yang makanya kita selalu bawa campaign bahwa musisi muda Jogja harus go mancanegara. Karena kami harap ini bisa menjadi perhatian khusus dan tinjauan khusus buat siapapun orang di luar sana yang mungkin memiliki kemampuan buat pemangku kebijakan yang bisa menjadi salah satu buat mereka menjadi stage berikutnya ya. Maksudnya pijakan mereka kemanapun kan kita nggak tahu, kita cuma menjadi salah satu kontributor buat melahirkan musisi-musisi muda gitu. Harapannya intinya kami selalu berharap ya semua bisa punya hak yang sama lah gitu. Jadi nggak perlu yang ini musik orkestra ini musik orang barat kok, bukan musik orang kita kok. Ini kan kita kalau merujuk lagi dalam terminologinya, orkestra ini kan musiknya orang barat, bukan musiknya orang Indonesia. Kenapa kita harus mengeksklusifkan satu hal titik? Toh ketika dia belajar capek-capek juga di industri dia mainnya pop-popan. Oh iya, nggak main klasikan. Tetap ngamen. Iya kan, tetap ngamen kan? Tetap band wedding. Tetap band wedding. Jadi menurutku bukan satu hal titik khusus ketika eksklusif orkestra. Oke lah, benar ada beberapa orkestra yang memang concern ke klasik. Tapi realitanya ketika dia masuk ke concern ke klasik ini kan tetap berbisnis. Oh iya. Dia tetap bekerja. Tujuannya kan gitu ya. Bekerja itu ya berbisnis. Maksudnya ya saya sebagai pemain dibayar profesional gitu. Tapi kan ini bukan Eropa yang ada filharmonik yang orkestra bisa membiayai hidupmu seperti PNS gitu kan, nggak ada. Makanya menurutku kuno deh kalau terlalu mengeksklusivitaskan orkestra ini buat kalangan. Jadi biarkan orkestra ini tumbuh menjadi satu ruang yang inklusif, bisa diterima oleh siapapun, dan orang pun bisa terlibat di sini di dalamnya tanpa memandang latar belakang. Oke, setidak diperhatikan apa orkestra khususnya di youth yang anak muda? Kenapa kan itu muncul keresahan itu? Apakah tidak diperhatikan segitunya? Sebenarnya bukan tidak diperhatikan sih, tapi lebih bagaimana kalau melalui pengamatanku di lapangan ya, pengamatan di lapangan itu kan anak itu selalu diidentikan dengan pemula. Oke. Ya, pemula. Tentang junior dan senior ya ini benar. Ya. Ini yang menjadi concern kami ketika emang kalau pemula terus nggak dihargai gitu. Kan nggak kayak gitu juga maksudnya. Kalau kita ngomongin musisi ya, oke lah, yang namanya musisi pasti standarnya profesional, dia sudah melalui menempuh jenjang sekolah ABC, pernah ikut studi masterclass di ABC gitu. Cuman akhirnya kalau kenapa lagi kami concern ke anak muda itu adalah bisa nggak kira-kira anak-anak muda ini tadi yang katanya pemula itu kalau bikin konser sold out? Nggak bisa, pasti orang akan memandang remeh, lah ngapain bayar mahal-mahal buat nonton pemula kan gitu. Itu yang jadi concern kami. Kenapa terus kami selalu menggembur-gemburkan bahwa dukung musisi muda. Kami kalau nggak ada kalian nggak bisa konser loh. Kayak konser tuh nggak murah. Kalau kita nggak didukung ya mana bisa. Akhirnya kan itu yang menjadi concern kami bahwa kalau tadi ditanya apakah
kritis itu melihat tentang potensi musisi muda, iya. Nilai apresiasi dengan musisi muda itu sangat kecil. Oke. Kasihan loh anak-anak kecil itu ketika konser katakan di mall-mall gitu. Mereka itu menunjukkan talenta. Konser di mall aja orang nonton tuh karena nggak sengaja beli brand A, brand C sambil minum es krim. Oh ya udah selesai aku pulang. Tidak pernah ada ruang edukatif yang memberikan ruang mereka ketika mereka bikin konser. Aku mau nonton anak-anak muda ini loh. Enggak. Pasti yang ditonton pasti artis top papan atas. Kalau enggak itu si hanya A, selingan si B, ya itu ya. Gitu. Memang kalau ngomongin tentang senioritas itu kadang orang itu ya nggak paham juga ketika kita di dalam ranah kerja ya. Saya kan lihat juga Mas Iwan ketika ada katakanlah di beberapa event gitu. Kan kalau secara struktural itu kadang ada beberapa posisi itu juga itu ada yang di atasnya Mas Iwan itu malah lebih muda jauh daripada Mas Iwan juga kan. Nah itu mungkin yang tidak terlalu dipahami orang-orang di luar sana ketika meng-underestimate junioritas dan mereka ngerasa senior. Apalagi pasti ada obrolan-obrolan Mas ketika membuat sesuatu. Pasti kan? Pasti Mas. Saya juga ngerasain Mas. Anak event pasti ngerasain kayak gitu. Ketika membangun sesuatu pasti ada underestimate dari pihak-pihak tertentu kayak gitu. Berisik apa Mas telinga ketika ada pendapat-pendapat tentang hal yang negatif? Kesel itu pasti ya. Cuman ya aku nating tulus aja sih. Maksudnya kayak ya udah so mas go on aja gitu. Kadang kesel ya nanggepi karena mereka nggak pernah tahu produk di dalamnya itu seperti apa. Kita kadang nggak pernah berpikir ketika kita ngejudge orang lain itu kan cuman judge by the cover gitu. Cuman lihat luarnya doang. Wah konser kayak gini untungnya ratusan juta. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa ini ngomongin di timku aja ya. Gitu ya. Kami ini tuh kerja capek gitu loh. Kami tuh ngurusin banyak anak orang. Yang orang lain mungkin melihat kami hanya dari konsep materialistis tanpa realistis ya. Kami tuh konser harus bayar hal-hal yang menurut kami, oh ini kalau untung ini bisa buat kita program loh berikutnya. Bikin apalah kegiatan-kegiatan apa. Cuman akhirnya itu kami harus menunaikan pajak karena kami warga Indonesia ya. Kami harus membayarkan itu semua. Dan pajak itu kan hal yang sah di Indonesia. Dan menjadi sebuah kewajiban katanya. Ya akhirnya kita mengikuti itu. Tapi orang di luar sana tidak pernah melihat itu gitu loh. Orang tuh cuma melihat tentang mentereng besarnya aja. Jadi dia selalu menganggap bahwa wah konser itu mesti untungnya ratusan juta itu. Foundernya pasti kaya raya gitu. Lah yang jadi masalah wong kita itu tim di ROJ itu bayarannya aja pas-pasan. Hitungannya malah kayak ngabdi saya bilang. Ini yang jadi masalah kan. Iya Suloyo juga ini ya toh. Kita tuh ngabdi loh di ROJ itu kayak ya terserah orang mereka tuh mau ngomongin apa aja tenang. Dan jelas pasti kalau ngomongin senioritas saya dan Habibie dan teman-teman saya, anak-anak saya ada Afifah, Rafa ini kan termasuk apa ya orang baru ya dengan usia yang termasuk masih muda kan. Banyak senior-senior saya mungkin sudah lebih pengalaman, lebih banyak memiliki jam terbang itu. Mungkin ya ada satu dua yang mungkin agak nggak nyaman dengan kehadiran kami yang muda-muda karena biasanya kalau di senioritas itu kan pasti yang muda tidak lebih pintar daripada yang tua kan gitu. Itu yang jadi masalah kan padahal belum tentu. Nyatanya ROJ ini yang bikin bagus bukan karena Iwan Setianjaya atau Habibie Rahman, tapi yang bikin bagus adik-adik saya yang ada di situ. Dan itu umur yang jauh dari saya loh. Ada yang kayak Rafa itu sekarang baru mau lulus kuliah. Afifah barusan selesai kuliah gitu. Itu kan mereka terpaut jauh umur dari saya. Cuman kita berusaha menginkubasi ide-ide mereka. Kita berusaha mengapresiasi ide-ide mereka buat ROJ ini mau dibawa kemana sih? Kalian punya mimpi apa sih? Kalian punya directly apa untuk terus membawa utas ROJ ini panjang umurnya? Saya nggak pernah ngomongin senioritas yang dalam hal ROJ oke lah. Saya dituakan karena saya umurnya tua. Dituakan kan umur tua dari teman-teman saya. Om ya? Om di sana. Saya dipanggil anak-anak tuh papi kalau di ROJ. Papi. Jadi disuruh papi, papa gitu. Cuman saya tidak pernah menutup ruang buat mereka itu boleh memberikan ide gitu. Monggo kamu bikin ROJ, Mas ROJ harus bikin program kayak gini, konser kayak gini. Monggo. Selama itu masuk realistis dan sesuai kemampuan kita, kenapa enggak gitu. Jadi aku pikir growth mindset itu tentang bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Bukan tentang diktatornya Iwan Setianjaya gitu. Saya kalau ketika ngedirect orang diktator, galak, tegas. Banyak orang bikin nangis sama saya.
Saya Mas Iwan pasti belum tahu tuh. Halo. Kita itu secara nggak sengaja ini kan dulu kita pertama perkenalan, ini kita throwback ya. Oh ya, oke. Itu tahun berapa ya, Vi? Tahun berapa ya itu? 2018. Mas Iwan sempat direct saya itu. Pertama kali main musik etnik saya. Oh gitu. By moment, Mas. Ini saya pernah ngalamin satu kali one day gitu, Mas. Oke. Saya itu lari ke kamar mandi, Mas. Oke. Nangis saya, Mas. Waduh. Percaya itu, Mas. Ya ampun, seorang Mas Iwan ini loh. Kalau pas lagi direct, Waduh, pengakuan terlarang ini berarti. Waduh, gak kuat aku biar. Real guys. Cuman ya kadang saya bersikap tegas itu kan bukan karena saya pengen ditakuti ya. Saya cuma satu pengen perfect, semua pengen bagus, semua pengen mencapai hasil yang optimal. Kadang kan yang bisa menilai kita itu kan bukan diri kita tapi orang lain. Kadang kalau kita kayak ya anak anggaplah bahasa Jawanya melingse gitu ya. Anak-anak saya kalau nggak ditegesi, nggak diberikan apa ya pecutan khusus gitu dia akan belak-belok gitu. Cuman kalau kita tegas dengan kita galak, kita membangun satu ruang komunikasi yang baik, maksudnya tetap tegas itu perlu menurut saya. Maksudnya itu kan tujuannya cuman karena visi kita sama, pengen konsernya bagus, pengen organisasinya bagus, pengen pertunjukannya bagus gitu. Kalau seorang direksi tidak punya hal itu menurutku timnya tidak akan bagus gitu. Iya. Toh nyatanya ketika saya galak itu kan cuman ketika by moment aja. Iya. Setelah gini kita ngobrol kocak-kocakan. Iya, habis itu kan kita ngopi setelah itu. Tapi kan Mas Iwan nggak tahu kalau saya menangis sebelum itu. Tidak tahu tuh Mas Iwan. Waduh. Saya benar-benar lari itu ke kamar mandi itu biar tidak terlihat air mata saya. Saya gengsi juga menangis. Oh gitu ya. Ya sih, tapi beberapa emang orang yang pernah kerja sama Mas saya pasti pernah punya pengalaman khusus kayak gitu, kayak wah di direct Mas Iwan tuh punya pengalaman khusus lah. Cuman bukan terus kami bermusuhan, enggak. Dari situ mereka banyak belajar, saya pun belajar juga bahwa saya tuh pikir gini kok. Saya tuh marah buat apa kalau orang yang tak marahin itu enggak salah gitu loh. Oke. Iya kan? Nah, mereka so far so good ya, mana-mana aja. Saya enggak akan marah, ngapain membuat sebuah permasalahan ketika si orang ini on the road aja gitu loh. Tapi itu bukan ke poin marahnya sih Mas. Ketegasan itu lebih ke nge-push itu loh Mas. Oh iya sih. Kan mungkin kemampuan saya baru dicoba segini ya titiknya. Tapi kan Mas Iwan punya ekspektasi segini kan. Di-push terus tuh. Ayo iso ora. Ngene iki, baleni bleh. Ngene iki. Waduh. Ya kadang ya berharapnya ini cuma satu sih ya, biasanya bagus gitu. Sama juga di ROJ saya galak. Saya tegas dan terkenal kejam ya. Saya berapa kali ngeluarin orang dari ROJ karena menurut saya nggak bisa beres kerjaannya. Benar ROJ itu basic lahir dari community building ya. Cuman kan bukan berarti ketika komunitas itu kita mengesampingkan hal apapun gitu ya. Ya kita bekerja tetap profesional gitu. Under directly saya ketua, terutama di manajemen development ya. Kebetulan kan saya kalau di ROJ lebih banyak di managerial concernnya. Kalau di musical developmentnya dari Habibie tadi ya. Jadi kalau musik udahlah aku percaya ke Habibie kayak nothing tulus. Aku percaya kalian bagus. Kalau di development manajemennya, manajemen developmentnya di ROJ lebih banyak di aku gitu. Nah itu juga sama. Enggak satu kali, dua kali itu aku mengeluarkan orang dari ROJ karena menurutku enggak beres kerjanya. Cuman aku mengeluarkanku pertimbangan yang benar-benar berpertimbangan, yang benar-benar pertimbangan kayak ini enggak bisa sih dari ROJ. Ini yang akan menjadi toksiknya ROJ dan akan membuat Rumah Orkestra Jogja ini akan apa ya? Enggak bisa berkembang pesat. Salah satunya drama-drama gitu kan ya wajar sih, komunitas pasti ada drama, nggak mungkin nggak ada drama lah ya. Cuman kadang kita punya toleransi drama yang ditimbulkan. Kok ini ternyata si orang ini drama terus nggak selesai-selesai gitu. Ya aku sebagai direksi punya hak buat mengeluarkan pendapat kayaknya kamu nggak bisa lagi sama ROJ gitu. Jadi saya keluarkan dari ROJ gitu. Nah sebenarnya karena orang itu biasanya nggak bisa dipush ya kan, karena kayak apalagi sekarang lagi concern ke mental health ya, kayak yang sedikit-sedikit dimarahin baper, sedikit dimarah-marahin nangis gitu misalnya gitu. Ya nangis tuh sah-sah aja, itu kan hak orang ya, namanya mengekspresikan diri kan. Saya pun juga dulu karena saya ini orang milenial ya, jadi tinggalan gaya pengajaran VOC ya. Oh iya. Ini banyak nih, mungkin teman-teman saya SMM 2010 benar-benar tahu siapa saya. Saya itu bukan orang pinter band, saya itu orang bodoh lah istilahnya. Dulu di angkatan tuh nek musik saya bukan yang jago banget, malah kurang di SMM-nya. Saya tuh pernah satu kali latihan orkestra itu dilempar sepatu sama Pak Sabto. Ini benar-benar mengesan. Cuman ketika saya dilempar sepatu oleh konduktor saya namanya Pak Sabta Kaswara itu, saya terbangun. Saya bukan jatuh kayak terus, saya kok dilempar sepatu, saya laporin KPAI kamu. Nggak kayak gitu. Waktu itu saya terbangun.
Waktu itu di orkestra. Terus dari situ tuh saya belajar malam itu. Saya ingat waktu masih main bass elektrik ya. Itu waktu itu buat main Aubade Jogja, jadi kayak GBN, orkestra GBN-nya Jakarta tapi versi Jogja namanya Aubade. Waktu itu main lagu Nusantara, dan waktu itu kan saya pemain piano terus suruh main bass elektrik, itu kan kayak transisinya jauh ya antara mencet sama metik gitu. Waktu itu hari kedua latihan atau ketiga saya nggak bisa. Saya ingat betul itu, teman saya satu angkatan ini Nek, yang ada lihat podcast ini, angkatan 2010 SMA, pasti tahu waktu saya dilempar sepatu. Mungkin hal itu akan berbeda ketika timbul di tahun sekarang. Mungkin masalah itu akan dibesar-besarkan dengan ya adalah perlindungan anak, mental health yang tidak beres. Tapi waktu itu saya dilempar tuh saya bukannya kecewa, nangis ya, sedih maksudnya. Tapi itu jadi kayak What's wrong with me? tamparan gitu loh. Apa yang harus aku perbaiki gitu. Oh ternyata aku harus latihan bagus. Dan ternyata ya setelah aku hari ini dilempar sepatu oleh Pak Sabto itu, besoknya saya latihan bagus dan saya dipuji. Itu kan jadi reward buat saya. Oh ternyata aku latihan semalam suntuk ini gak rugi. Orkestranya juga jadi bagus karena ini sama juga ketika ngomongin orkestra dan komunitas itu kan tidak boleh ada yang menghambat. Kembali lagi ke tadi soal tentang direction tadi ya, tentang pengarahannya. Kalau kita meninggalkan satu orang, menunggu satu orang yang orang ini akan membuat kita berjalan jadi lambat, kenapa? Ya kita tinggalin aja. Sama juga di orkestra itu bayangin, kita cuma dikasih waktu durasi belajar 2 jam misalnya. Pak Sabto harus menunggu saya selama 50 menit buat saya bisa main bass. Teman saya di orkestra itu sudah menunggu saya 50 menit buat buang-buang waktu. Ini kan berarti kan tentang bagaimana kita bisa menghargai sebuah waktu ya. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa toksik itu bisa di mana aja. Nah makanya ketika saya ngomong tegas itu tujuannya adalah biar tim saya itu bekerja secara efisien, sesuai koridor. Jadi saya punya rules yang harus dipatuhi. Apa aja itu Mas rulesnya? Ya salah satunya adalah konsistensi, terus ketepatan waktu, terus dan menghargai orang lain untuk bekerja. Dalam arti menghargai ya tadi berkaitan dengan aku tidak bisa bekerja kalau kerjaanmu belum rampung. Misalnya di ROJ itu kan ada tim bidang di voice over manager. Voice over manager kalau pernah nonton ROJ kan pasti konsernya modelnya nggak pakai MC kan, kita pakai VO kan. Ya. Voice over manager ini mengelola tentang mengelola si talent-talent yang akan menyuarakan teks yang dibuat. Kalau voice over manager ini belum dapat dari scriptwriter tentang teksnya, dia tidak akan rekaman. Kalau si scriptwriternya ini menghambat orang buat melakukan proses voice over, konser saya bisa mundur. Karena tidak ada konten yang ditampilkan. Nah, 1 hari telat, project berikutnya akan telat. Sama kayak kita podcast ini kan kita rekaman ya, audio, VO kan juga rekaman. Mereka perlu waktu buat proses, perlu editing, perlu mixing, perlu mastering, biar audionya bagus. Nah yang saya maksud di situ bahwa semua itu berhubungan gitu loh. Nek sampai ada satu orang menghambat, semuanya akan terhambat. Misalnya hal terkecil lagi kita mulai masuk di musik misalnya. Kita sudah nentuin judul lagu nih. Kita sudah membuat judul lagu yang nanti lagu ini akan dilaporkan ke LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ya. Buat royalti lagu, komposer gitu ya. Kita kan kita kan lagi bayar di situ ya kalau apa-apa ya. Itu kita udah nentuin lagu, kalau tim musik director tidak segera melaksanakan proses aransemen atau pembuatan lagu, juga orkestra nggak bisa jalan. Iya kan? Nah ini makanya peran tadi bisa dibilang direksi komunitas kan di situ. Makanya kenapa saya tegas tujuannya adalah buat semua on the road. Gitu loh. Semua itu ada timeline-nya, bukan yang terus tak kasih tugas bisa sak penakmu. Karena nek sampai sak penakmu yo sik bubar sak komunitas. Iya, yang nunggu banyak ya. Ya, kita saling interconnected lah satu sama lain kayak gitu. Oke. Keren loh ini. Dari marah-marahnya Mas Iwan ini ternyata banyak insight. Tapi gini, kalau kita ngomongin tentang ranah kerja ya Mas. Kalau Mas Iwan ini berarti kan salah satu tim saya di HU itu ada Mas Bambang yang kemarin juga ngerjain di FKY itu loh. Oh ya. Itu yakin Mas baru pertama kali ketemu? Jenengan? Kita iki kok ya sekali itu ya. Mungkin karena saking banyaknya kepanitiaan ya kayak gitu ya. Ya, jadi aku kadang ingat
namanya, ingat wajahnya lupa namanya. Atau Iya, bisa iya. ingat wajahnya nggak tahu namanya. Kalau dia taunya nulis namanya jenengan terus tapi nggak tahu orangnya siapa. Oh, gitu. Iya kan? Kalau sekretariat kan kayak gitu. Gitu Nulis ya, terus sekretariat ngurus ya? apa, ngasih tanda tangan gitu. Oke. Tapi nggak tahu siapa Mas Iwan. Kalian tuh sama-sama tinggi loh nih posisinya di sini. Nggak Siap. nggak saling siap. kenal. Ya, kayak kenalan saya kalau udah berapa kali tuh di FKI itu. Iya, berapa event sama Bambang di FKY. Gokil sih. Kemarin kita sempat juga, saya itu sempat kontakan sama itu Mas Jati juga itu. Jati. Jadi siapa nih? Yang tahun kemarin kayaknya bagian itu. State Oh, manager. ya, state manager. Tapi di ya. event Oke. sebelah Ya, dia. Oke. Bareng soalnya tanggalnya. Nah itu. Nah ngomongin tentang event yang momentum ini Mas. Kalau dilihat di Jogja ya beberapa hari ini. Ini kelihatannya rapet banget nih jadwal event ini. Oke. Kenapa ROJ berani ngasih tanggalnya tanggal segitu? Oke. Kalender event kan sekitar Juli Agustus nih. Padat ya. banget Mas. Menengah padat ya. Oke, sebenarnya pertimbangannya itu banyak ini serba salah ya. Karena kami itu orientasinya bukan business owner lagi-lagi ya. ROJ itu kalau mau tak business owner mungkin bisa ya 2 bulan sekali konser ya. Cuma lagi-lagi kan kami itu di sini adalah punya program. Program itu kan melalui proses. Proses ini panjang. Ada bagaimana kita menerapkan sebuah silabus itu berjalan, RPP harian itu ada. Yang kita hadapi ini anak-anak band, bukan yang kayak Ruben musisi yang kita latihan sekali besok pancal konser. Gitu. Mereka ini proses yang harus melalui pendekatan secara kognitif, afektif, ya psikomotorik itu semuanya berkaitan. Ada anak yang pintar secara kognitif, secara psikomotorik kurang, secara afektif kurang. Ada anak yang secara afektif bagus, psikomotorik kurang, kognitifnya kurang. Ataupun sebaliknya dibolak-balik antara tiga hal itu. Dalam utas pendidikan hal itu kan menjadi satu hal yang penting dalam sebuah pengembangan psikologi anak. Kamu orang psikologi pasti tahu ya. Hal ini tidak bisa diegokan dalam satu titik. Kenapa aku bilang nggak bisa diegokan satu titik? Kalau aku ngomongin business owner, aku bisa bikin konser ini 2 bulan sekali. Cuman anak itu kan proses belajarnya nggak secepat itu, Ben. Ngomongin pendidikan itu adalah ngomongin tentang kesetaraan. Ngomongin tentang bagaimana dia bisa hidup di situ, bagaimana dia bisa struggle dengan kemampuan dia, dan akhirnya dia akan menjadi orang yang besar. Ngomongin lagi soal pendidikan adalah ngomongin tentang menghargai mereka bisa belajar di situ. Dia bisa melanjutkan mimpi-mimpi dia melalui hal-hal kecil yang kita buat. Pendidikan ini kan soal bagaimana hal itu akan menjadi pendukung dia nanti ketika dewasa. Ya kan, saya berpendidikan nih, lulusan musik, saya berpendidikan nih, lulusan matematika, dan semua jurusan lain. Tapi orang bisa sampai dibilang berpendidikan itu kan melalui proses yang panjang. Sama juga di orkestra. Orkestra kalau saya kapitalis, saya bikin 2 bulan sekali. Cuman anak-anak kan belum tentu bisa. Saya nunggu dong. Anak-anak yang nggak bisa sampai kapan. Tapi saya juga harus punya tenggat waktu. Lebih kapitalisnya lagi, kalau saya pengen, bisa aja saya bikin pakai MP3. Anak-anak cuma jadi display. Itu bisa banget dengan teknologi sequencer. Bisa, tapi sequencer gitu ya. Saya tidak akan memberikan ruang mereka buat belajar secara psikomotorik, afektif, dan kognitif. Oke. Pasti mereka akan terhambat. Otomatis saya memberikan ruang mereka tenggat waktu. Tenggat waktu ini yang ada di program ROJ itu adalah 3 bulanan konser. Kalau sampai 3 bulanan konser ini tidak bisa, mundur lagi jadi 6 bulanan konser. Salah satunya One Piece, karena One Piece ini kan salah satu judul yang agung ya. Dan lagunya tidak ada yang gampang, Ben. Ini beda ketika kita waktu main Ghibli atau Naruto, itu masih cenderung formatur lagunya nggak begitu sulit. Tapi pun kita memilih One Piece bukan karena One Piece-nya doang. Jadi kami punya tim musik director yang kebetulan di bawah saya juga kurikulum director itu, kami punya grade. Anak-anak kemarin udah sampai di apa? Kalau pengen development skill, ya kita kasih lagu yang lebih berat. Ngomongin soal development skill, anak-anak itu nggak bisa. Bener, ini musik barat yang kalau pengen jago ya main Beethoven atau Mozart. Tapi yakin nggak anak-anak SMP, SD, SMA di sini dikasih Mozart akan bisa menerima hal itu? Kan nggak bisa. Kita harus membawa tema-tema anak yang ini bisa menjadi stimulan mereka buat mau latihan gitu loh. Relevansinya ada ya, anak-anak itu. Harus ada relevansi anak. Kalau kita udah ngomongin pendidikan anak itu satu hal yang kompleks. Kita harus bahkan saya seorang
Iwan Setianjaya yang mungkin udah kuliah dengan tingkat tinggi ini ya, yang katanya tinggi tapi nggak tahu tinggi apa enggak. Saya harus bersikap bodoh untuk dia. Oke. Itu capek loh. Iya. Nah, aku pengen ya lebih pengen datang dihormati, mentereng opo-opo dimanggake. Tapi nek sama anak-anak nggak bisa bro. Sama anak-anak saya harus bisa bodoh sama mereka. Saya harus bisa masuk dunia mereka. Dia tahu labu-labu ya saya harus tahu labu-labu. Saya harus tahu tung-tung sahur. Saya juga harus tahu tung-tung sahur. Iya nggak? Saya nggak bisa dong kalau nggak masuk di dimensi mereka. Iya. Nah ini kembali lagi di proses pendidikan tadi ya. Karena kami menunggu, kami punya tenggat waktu. Yang penting dalam 1 tahun jangan sampai 1 kali konser. One Piece ini sulit, kita proses sudah dari bulan September sampai Juli. Ini kan proses yang panjang. Itu hampir 1 tahun ya mas? Hampir setahun. Ya hampir 8 bulan, 9 bulan lah. Itu proses dari September awal. Naruto kan Agustus waktu itu kan. Agustus kan. Terus September itu kita udah mulai latihan sampai di bulan Juli. Itu proses yang panjang loh. Bangun mental mereka buat yang, mas gila lagunya sulit banget. Mas nggak mungkin bisa aku kayak gini. Sampai akhirnya kemarin kamu nonton ya, kamu bisa lihat sendiri ya itu hasil kerja keras. Proses pendidikan tuh di situ. Proses kesabaran, proses yang kami lalui berbulan-bulan, capek ngurusin mereka setiap 1 minggu. Mereka datang tinggal main, kalau latihan jam 1, saya jam 10 sudah harus di lokasi nyiapin tempat alat orkestra sebesar itu. Mereka pulang saya masih harus bersih-bersih dengan tim saya. Itu kan proses yang sangat panjang gitu loh. Nah, ngomongin soal kependidikan lagi, kami kenapa kok di tanggal itu tuh sebabnya adalah karena kami pengen mereka itu berproses waktu liburan biasanya. Oh ya, liburan sekolah ya dia. Makanya ROJ itu banyak muncul di Maret, Juli, atau ini wah jadi spoiler nih kalau konser ROJ bulan apa ya. Ya besok belum kelihatan nih tanggalnya. Nggak kelihatan nih. Iya loh. Waduh, ya pokoknya jelas tahun nggak cuma sekali kan. Ya. Nah, itu kelihatan tuh. Nggak apa-apa lah. Kita podcast khusus rumah podcast ini. Iya. Spesial. Jadi kita keluar tuh biasanya setiap Maret, Juli dan akhir tahun sebelum ujian atau pasca ujian. Sebelum ujian itu biasanya karena kami juga menghargai karena kami bukan mencetak mereka menjadi musisi yang harus fokus di ROJ, tetap yang utama adalah pendidikan mereka secara mandiri, maksudnya sebagai siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan SMA. Kami memberikan ruang ya kamu tetap fokusnya sekolah. ROJ itu cuma buat hobi. Nah kami memilih tanggal di bulan Juli itu tujuannya karena ya biar mereka bisa ambil liburan sambil belajar gitu. Kalau udah liburan kita mau latihan enak, ada istilahnya kalau di orkestra itu latihan tuti, latihan tuti itu latihan gabungan, jadi semua section setelah setiap minggu itu kan latihannya sendiri, perkusi sendiri, violin satu sendiri, tiup sendiri gitu kan, itu berbulan-bulan. Terus nanti mulai diamin 2 bulan terus seminggu 2 kali sampai akhirnya nanti akan ada latihan seminggu full. Nah itu biasanya kami mempertimbangkan soal liburan. Kalau kita ngomongin soal apa ya, waktu kenapa kok memilih itu ya, rezekinya Juli memang dilalah di situ. Jadi mau nggak mau saya harus Juli karena masa liburan anak-anak. Dan kalau ngomongin soal kompetitor jelas banyak event lebih besar, cuman ya ngomong itu rezeki anak-anak kok. Sukses nggak acara itu ya rezeki anak-anak, bukan rezeki saya. Wong saya itu cuman apa ya, melanjutkan dan mewadai dan meruangi mereka buat mimpi-mimpi mereka. Biar aku mau konser ini mas, oke kalau kamu mau tak temani. Kalau kamu pengen ini bisa tersukseskan, ya kamu harus latihan keras biar ini semua bisa terlaksana. Saya kan cuma memberikan jalan. Istilahnya, yo tak buka ke jalan, kau harus konser nang ndi tak gawe ke. Hasil capekmu tuh ditonton orang. Terus orang lain akan bangga sama kamu. Udah itu doang. Sesimpel itu pendidikan. Seberapa berat merawat mimpi anak-anak? Seberapa berat sampai titik ini berat banget. Yang sebanyak itu orangnya. Ya. Karena nggak semua anak sama. Dalam arti nggak semua anak sama kan, secara kemampuan mereka beda-beda ya. Ada yang akhirnya ketika join ROJ itu mereka pengen terus mendalami musik secara tenanan tuh ya ada. Itu ada. Ada yang terus join ROJ mereka yang main musik biasa-biasa aja. Cuman yang lebih saya egokan lagi bukan tentang merawat mereka, tapi merawat bagaimana musisi muda di Jogja ini bisa terus lancar jalannya. Jadi biar ini bukan ngomongin tentang ROJ ya, kalau udah ngomong kayak gini tentang bagaimana ekosistem musik pendidikan anak yang ada di Jogja ini bisa sehat. Saya berharap banyak ROJ yang ada lainnya kok. Nggak cuma ROJ versiku, mungkin ada versi lain yang bisa menciptakan ROJ baru. Tapi mimpinya sama, cuma buat growth mindset dan development, mengembangkan bagaimana musisi muda ini bisa menjadi tinjauan khusus, bisa menjadi perhatian khusus.
bukan tentang si orkes besar yang pemainnya profesional semua. Orkes besar itu kan ya pemainnya itu doang, namanya doang yang ganti, tergantung bosnya siapa kan. Tapi kalau ngomongin musisi muda nggak bisa. Ini ngomongin tentang pemula. Ini ngomongin tentang bagaimana kita bisa memberikan ruang untuk mereka. Sedih loh konser gak ada yang nonton tuh. Yang nonton nek ora bapake, budene, Pak Dene, Ome. Iya toh. Nah ini makanya terus menjadi konser kami. Ketika membuat pertunjukan itu adalah main no sik apik, latih ono sik tegas. Soalnya sik nonton wong jobo, sik wong ora kenal kowe. Walaupun orang tua tetap kami kasih tiket sih. Cuman konser kami tetap exposure luar. Tujuannya ya orang lain mungkin kayak fan One Piece, fan Naruto, fan Ghibli ya tujuannya nonton itu ya. Tapi sebenarnya ada misi tertentu sendiri yang kami selubungkan bahwa ini loh anak muda, iki cah cilik. Iki dudu koyo Iwan Setianjaya sik umur 30 tahun sekian bermain orkestra, nek ndelok Iwan Setianjaya orkestra, Ruben orkestra wah biasa. Wong profesi yo. Iki cah cilik lho. Iki wong lagi sinau musik lho. Ning diolah ning komunitas iki iso koyo ngene. Itu yang menjadi satu konser kami. Akhirnya ketika kita bikin konser ngomongin soal timeline ya kami bodo amat dengan itu. Malah justru ketika kami bikin konser dengan kompetitor yang besar, kami tetap ramai, kami bangga. Oke. Karena orang ada yang fokus dan peduli dengan musik pendidikan anak gitu loh. Kayak gitu. Kalau selama ini sudah ada pembanding belum Mas? Yang bergerak di sini, ekosistem sini ataupun nasional? Nasional mungkin banyak ya. Tapi kalau Jogja sementara yang sustainable, sanggar-sanggar teman-teman saya banyak ada. Sanggar teman saya Omah Biola, tempat Bang Oco, ada Quinta tempatnya Salum, terus ada AFC tempatnya Mas Gana, yang mulai Mas Gana dan Mbak Dewi, terus komunitas stringnya Mas Keli, Serenade itu mereka juga masih aktif. Dan kebetulan kami saling kenal ya, jadi ya bagus mereka hidup juga. Kalau di Jogja komunitas nggak begitu banyak. Cuman kalau ngomongin di nasional yang kayak ROJ itu ada juga banyak. Jakarta Movin itu? Jakarta Movin itu kan bukan komunitas orkestra ya. Apa lebih ke apa itu? Kayaknya dia lebih ke komunitas teater dance gitu. Oh teater dance ya, tapi anak-anak juga kan itu? Kayak anak-anak juga. Jakarta ada Trust. Trust orkestra itu juga sama kayak ROJ. Malah kita waktu itu roadmapnya lihat mereka gitu kayak, di Jakarta ternyata bisa ya ada Trust orkestra gitu. Terus jujur waktu kita lihat Trust itu terus membayangkan bahwa kayaknya bisa deh diadopsi kayak model kayak gini di Jogja. Terus akhirnya ya rezekinya bagus ya akhirnya kami bisa juga seperti mereka terus. Dan komunitas-komunitas itu di Indonesia banyak sebenarnya. Cuman ya biasanya satu kota cuman 1, 2 gitu. Karena kan capek toh ngelola kayak gini tuh. Wong kita itu ngelola mandiri nggak pernah disupport pemerintah. Opo-opone swadaya kayak gitu. Saya itu sampai bayanginnya gini Mas. Mengelola suatu band aja ya, yang personil bertiga aja sulitnya minta ampun Mas. Ini orkes berapa orang satu kali pertunjukan? Nek kemarin tuh 148 ya. Iya 148. Bayangin tuh. Jadi papinya 140-an orang tuh. Berarti Mas Iwan sedikit banyak tahu ya anak-anak ini karakternya kayak gimana, namanya siapa sampai hafal gitu ya. Nah itu yang unik kata teman saya, nek event karo Iwan gitu unik adalah dia bisa kenal dari pojok sampai pojok katanya. Nah itu. Saya kenal semua nama panitia. Saya tahu orangnya siapa, tugasnya apa. Oke. Jadi saya tuh ya mungkin gawan bayi ya. Saya tuh kan seneng ngobrol ya, seneng kekancan, seneng tuh dulur anyar gitu tuh. Ketika saya tuh ngedirect event, nggak usah jauh-jauh wis di ROJ ya. Saya tuh dari pucuk atas sampai pucuk bawah tahu semua. Walaupun pucuk bawah ini yang bawa ini. Oh iya. Tujuannya apa? Bukan karena saya pengen terkenal gitu enggak. Cuman saya harus dekat dengan mereka dong. Kalau saya minta tolong apa-apa, kalau saya cuman tahu by name doang, sopo terus ngene Ruben. Ya wis kuwi sapa kancamu? Ya wis misalnya ngomong sama si Bima. Bim kuwi kancamu Ruben kon gawe skrip kan enggak enak. Oke. Tapi nek saya ngomong, "Oh, kamu Ruben ya, Ben tolong Ben, skripnya tolong diramuke Ben." Person to person gitu ya. Interpersonal itu penting. Jadi biar komunikasinya juga baik gitu. Jadi ya gitu. Masuk Mas. Yang kemarin FKY di Wates tuh saya si jangan derek gitu. Telat kan? Aku datang telat. Wah, jangan telat iki. Bisa set gitu ya. Wih, kowe to Ben. Aku tuh pertama diem gitu. Ngopo kayak terus Mas Iwan kan ngomong. Wih, kowe to Ben. Atau Ben, soalnya Wates Ben. Kan pengennya jadi show director tuh on time ya. Cuman ya piye, antar kota mobilan. Dia yang bikin waktu, dia yang telat. Iya, aku yang bikin waktu yang telat gitu. Ternyata sampai sana belum ada apa-apa. Itu kan agak kesel ya. Yang telu ya orang apa-apa iki. Yang LOMC-nya itu masih nunggu-nunggu itu. Bener ya, ini Saudinya bener ya, gitu. Kayak gitu. Oh ya siap mas, teko kayak.
Bajingan aku telat iki. Mas Iwan. Wih, ben kowe ngomong nang kene. Ternyata kita satu acara. Iya. Aduh lucu sih. Ya itu lucu sih. seni Iya. apa ya? Seniman event lah. Kalau pelaku seni itu kan ya sebenarnya orang itu tuh doang tuh Ben. Iya. Mau muter kemana pun kan tinggal brandnya yang bawa siapa. Wongnya yo kuwi wae, nek ngomongin tim show yo kuwi wae, ngomong ke MC yo kuwi wae. Jadi sebenarnya Jogja ini terlalu indah bro. Makanya kalau dibilang sebagai tahun ini Mas Heri Pemat ya, Mas Heri Pemat salah satu foundernya Arjok bilang bahwa Jogja itu kota festival, saya sepakat. Iya. Sepakat. Ada 1000 festival di Jogja itu saya sepakat dan ternyata festival itu orangnya cuma itu doang. Iya. Festivalnya banyak, cuman kolektifnya yang dilalah Ruben saiki MC. Nang event berikutnya Ruben Sodine. Nang event berikutnya ternyata SM-nya Ruben gitu. Jadi memang ganti-ganti formatur tok, tergantung ngebone. Makanya kayak Jogja itu terlalu indah. Kemarin tuh kapan hari itu kan saya dapat undangan Mas ke Mili, tahu nggak temannya Segidok itu loh. Oke. Di sana kan ngobrol-ngobrol. Saya kebetulan satu meja tuh sama Mas Alit sama Mas Dancong festivalis tuh ngobrol-ngobrol. Terus Mas Alit tuh bilang kayak gini, Jogja iki sakjane sempit. Sing jembar iki pas sedulurane. Wih, sepakat. Wong-wongane kuwi wae. Bener. Jogja ki speed ning pas sedulurane sik jembar masuk. Oke, kuwi quote kuwi tak nggo terus. Biasanya lu menang tweet Mas Alit ya. Siap. Ya memang kadang ketemu di mana itu ketemunya kuwi meneh. Ya. Tapi kadang beda posisi aja. Ya, dia ngapain. Ketika katakanlah ada Mas Farid festivalis tuh biasa ngelukis pas di mana, tapi pas manggung yang manggung, pas di event ya di balik layarnya kayak gitu kan ada juga. Mas Dancong pun kayak gitu juga di festivalis. Nah, tapi menarik juga Mas ketika kita ngomongin tentang pendidikan ini, terus apa Mas yang sebenarnya menjadi kenapa harus terus melaju dengan itu Mas? Kan dalam artian kayak gini, Mas Iwan kan udah mencapai titik di mana tanda kutip kenyang ilmu gitu. Kenapa ini nggak dilakukan atas dasar ego sendiri aja? Dalam artian misalnya, saya dapat mencari sesuatu katakanlah di Jakarta gitu, ataupun upgrading skillnya buat saya ke nasional ataupun internasional kayak gitu. Kenapa nggak di situ saja? Kenapa memutuskan untuk saya pelihara legacy ini secara community dan lain-lain? Padahal kan itu secara spendingnya lebih banyak, terus keuntungannya bahkan tidak sebanyak itu yang dipikirkan orang-orang. Kenapa lanjut ke situ? Saya tuh lahir dari keluarga yang biasa aja sebenarnya, bukan keluarga yang mampu atau kaya raya gitu ya. Apa yang bisa saya dapatkan sampai di titik ini itu adalah satu proses yang saya dibesarkan di kota ini. Saya sudah pernah mendapatkan satu pekerjaan yang gajinya itu puluhan juta waktu itu, pernah. Tapi saya bisa sampai di situ karena saya dibesarkan oleh kota ini. Ketika saya melihat kota ini, terus saya ada satu momen di mana ketika saya sudah mendapat pencapaian itu kayak, cuman gini doang ya kalau udah jadi orang yang tadinya dimimpikan itu. Saya udah pernah menggapai semua mimpi yang aku pengen itu. Pernah menyentuh tapi ya tidak seutuhnya semua, tapi pernah. Di situ tuh saya ada panggilan hati. Kok egois ya kalau cuman aku doang ya. Kenapa enggak semua orang bisa kayak aku gitu loh. Nah terus aku bilang, ya aku harus pulang ke Jogja. Aku harus membangun Jogja gitu. Membangun Jogja dengan ya kami swadaya gitu. Saya itu ya bukan orang pemerintah kok Ben. Saya itu bukan kenalan dinas apa ya, nggak ada yang kenal. Saya itu cuma orang kecil yang punya mimpi besar tentang ya Jogja itu harus dihargai dari segi apapun. Bukan tentang cuma seniman besarnya, tapi dari seniman lokal misalnya. Dari musisi lokal, termasuk saya bergerak di pendidikan anak ini. Karena saya nilai bahwa semua itu akan berubah ketika pendidikannya itu bagus. Dan karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan pemerintah, saya bukan pengambil kebijakan, saya tidak bisa merubah regulasi itu. Tapi paling tidak saya bisa menyuarakan. Makanya saya pengen pulang ke Jogja dan saya kembali lagi ke Jogja untuk saya bisa membesarkan Jogja. Karena Jogja yang membesarkan saya. Berarti sempat nggak di Jogja? Beberapa kali saya sempat dapat event yang dia IO Jakarta gitulah. Sempat kerja di sana beberapa kali, bantu event-event di sana, terus kerja dari salah satu produksi film, terus sama produksi musik buat di TV gitu. Terus saya kerja di sana dengan buat orang Jogja yang waktu itu gajinya besar banget ya. Kalau dipikir saya punya ROJ sekarang ini duitnya dari mana ya? Dari kerja kayak gitu. Tapi saya dulu nggak tipikal yang kayak
expose gitu kayak saya kerja di mana gitu enggak. Karena waktu itu kan sosmed belum segandrung sekarang ya. Jadi kayak segala sesuatunya tuh bisa apa-apa diunggah, apa-apa diliatin gitu. Ya tabungan saya semua di sana saya buat bangun ROJ. Semua investasi alat itu saya yang punya. Saya beli gitu. Ya sekarang ada beberapa dari tabungan ROJ bisa beli alat A, B, C. Cuman hampir mayoritas uang ratusan juta itu kan uang saya pribadi. Oke ya, berarti kalau saya lihat itu bahkan yang di awal-awal ROJ itu tanpa sponsor ya mas? Ya ROJ nggak pernah pakai sponsor kalau konser. Sampai detik ini? Ya. ROJ itu nggak pernah pakai sponsor. Karena apa? Sebenarnya bukan karena apa sih, cuman saya pernah waktu itu sama tim saya di konser Orkestra itu, saya nyebar sponsor lebih dari 300 biji ke semua email, ada yang bentuk fisik maupun database, nggak ada yang merespon. Kami punya program terus, ya udah. Ternyata Tuhan memberikan rezeki lain buat ROJ hidup nggak harus pakai sponsor, bisa dari sendiri. Ya salah satu swadaya kolektif. ROJ itu kan bukan tentang Iwan Setianjaya, Bibi Rahman dan ROJ, tapi ROJ itu tentang kami. Kami itu siapa aja, ada saya, Habibie Rahman, ada tim saya, ada anak-anak, dan yang paling hebat lagi ada orang tua. Orang tua di tempat kami terlibat. Bukan yang terus dia cuman nganterin anak nitip pulang, enggak. Orang tua di ROJ itu ya nyiapin makanan tiap minggu. Kalau konser mikir konsumsi, kalau waktu mau konser mikir baju. Jadi kami melibatkan, kenapa kami bilang komunitas, karena itu kami apa-apa transparan. Orang tua mengelola, orang tua juga memberikan iuran bulanan buat tabungan komunitas, kembali lagi ke mereka buat jadi uang konsumsi. Sisanya dari itu ya mereka percaya kepada kami buat monggo mas dibuatkan program anak-anak. Ada program musik camp, ada program grand konser, ada program resital, ada program meet the artist atau meet the master yang kayak program master class gitu. Uang itu kan ya dari mereka, dan mereka saya ketika membuat program itu gak pernah narik uang loh. Itu gratis loh. Karena itu inisiatif dari orang tua itu? Bukan inisiatif, tapi lebih bagaimana kami memegang amanah mereka. Ini uang mereka loh. Oke lah, tim saya dibayar, tapi dibayar as ya tim doang, bukan yang mencari keuntungan. Ya dibayar as person weekly datang aja gitu. Jadi bukan yang terus oke, untungnya 15 juta. Kita bikin program 2 juta, 13 jutanya buat kita foya-foya. Enggak. Saya kembalikan mereka. Program-program ROJ kan bisa lihat. Bikin musik camp itu gak murah loh, 80 juta saya gak narik uang sama sekali. 80 juta loh Ben, saya bakar uang dikali orang. Gak minta uang sama sekali, ya uangnya pakai uang kaos. Kalau ada konser, ada uang. Contohnya konser untung 10 juta, 5 juta gitu. Ditabung, buat besok bikin program berikutnya. Konser berikutnya emang gak modal, kita nyewa gedung. DP kan modal kan. Nah uang-uang itu yang akhirnya kami kolektif. Yang kami selalu terbuka dengan orang tua, Bu, kita tempat ini sewa segini, kita pakai ini segini. Itu yang akhirnya menciptakan suasana di ROJ itu menjadi rumah. Karena mereka merasa mengelola. Jadi urusan babakan makanan saya udah gak pernah pusing, ibu-ibu tuh udah mikir minumnya apa, nutrisinya apa, udah mau konser dikasih nasi apa, itu udah urusan orang tua. Tetap ada the power of emak-emak juga di situ ya? Emang raster tinggi beliau itu sangat diuntungkan. Oh iya. Buat kita yang modelnya seperti komunitas gini. Dan memang orang tua yang ada di ROJ sering disebut dengan Pak E dan Mae ROJ ini berkontribusi besar di ROJ. Salah satunya ya dengan dia menabung di ROJ itu kan kami punya modal. Setiap mau konser ya paling enggak kita punya 10 juta, 15 juta buat DP gedung atau DP sound, DP apa gitu. Yang akhirnya uang itu yang harusnya kita cari dari sponsor ya nggak ada. Sponsor kami siapa ya orang tua itu. Mae ROJ nggak pernah pakai sponsor kan. Ya sponsornya tuh support biasanya. Support vendor gitu ya. Misalnya kayak lighting ada teman-teman dari Volcano gitu ya, terus gitu. LED nanti ada teman-teman RK, terus sound system ada teman-teman RF Mas Alan. Mereka itu nggak pernah minta harga loh Mas ya. Wes terserah, yang penting kue maju bareng. Nah ini yang mahal dari Jogja. Environment lingkungan seniman di Jogja itu sangat support. Ada hal-hal yang kayak wes terserah, yang penting kue ora rugi dan kue ora merasa dirugikan dan yang penting kita jalan bareng. Bayangin kalau saya di Jakarta nggak bisa Ben. Mainnya angka terus ya. Lu ada duit, ayo kita main. No money no game. Di Jogja enggak, Jogja support. Kamu butuh apa? Aku duwe iki, nek budgetnya semene piye Mas? Mangkat cek, sementing konsernya mlaku. Itu yang akhirnya membuat ROJ itu hidup. Yes. Itu sama kalau itu loh Mas, kalau kita ngomongin formalitas tentang red card. Apa? Red card. Oh, red card. Misalnya Red card ya, gitu. oke. Kita itu kadang ngasih itu kalau udah kepepet. Biasanya wah sing penting mangkat cek dibunderi tanggalannya lah kayak gitu kan. Ya, benar. Soalnya kita nggak usah khawatir, maksudnya ketika masih bermain di Jogja kan ya pasti pas sedulurannya ya orangnya itu terus
oke lah gitu loh, nggak usah mikirin terlalu secara duitnya Materialistis gitu. ya. Ya mungkin itu yang membuat secara community building ataupun ekosistemnya di Jogja kita bisa jalan seperti itu. Ya. Ini kalau kita ngomongin tentang komunitas-komunitas kayak gini tuh, aku juga belajar banyak dari Mas Iwan gitu. Waduh. Ketika tiap malam ada anak kecil gitu lihat, wah bengi-bengi jane wayahe turu kok ya isih ngrumat gitu. Apalagi kalau katakanlah ada one day rest gitu Mas. Ada nggak misalnya setelah after 1 hari event ada istirahatnya gitu nggak? Atau mereka langsung latihan lagi kayak gitu? Ada, biasanya 1 minggu. 1 minggu. Persiapan ini kayak minggu ini setelah kemarin tanggal 5 konser, langsung. Minggu ini libur dulu. Nah, nanti minggu depannya lagi, di minggu ketiga kita lagi mulai latihan lagi. Tapi ada nggak beberapa yang tetap pengen latihan? Pengennya mereka latihan. Oke. Nggak mau diliburin. Wong mereka tuh bingung aku mana anak itu. Nek ditawari pilih kowe mulai sekolah apa Roje? Roje Mas. Waduh iki Roje iki mah dadi sentris iki ya. Wah iki kacau iki. Cuci otak iki. Cuci otak iki wong iki. Nek kon milih Roje apa sekolah? Roje Mas ngono. Wah, aku ya nggak ngerti ya kenapa. Tapi ya. Itu bakal menjadi suatu cerminan juga nggak Mas tentang pendidikan di Indonesia bahwa oke, kalau kita bikin sistem yang kayak ROJ pun anak-anak fun kok untuk belajar. Itu menjadi suatu kritikan juga nggak bahwa kenapa mereka nggak melakukan kegiatan di bangku sekolah itu se-fun di ROJ juga gitu. Oke. Banyak hal yang sulit ketika ngomongin pendidikan seperti ini. Menurut saya itu sebenarnya bukan orang pendidikan yang berhak buat ngomong gini, cuman saya punya hak buat mengkritik dan melihat. Indonesia ini terlalu banyak yang membedakan kita dengan orang luar ya maksudnya. Saya punya teman orang luar sekolah studi di luar banyak. Teman saya yang abroad di luar banyak. Saya diskusi dengan mereka. Pendidikan yang ada di Indonesia ini terlalu multitasking. Kita dituntut untuk bisa semuanya tanpa harus fokus dalam satu titik. Kalau kita ngomongin pendidikan kayak Cambridge atau Harvard, itu kan saya pernah ngajar di waktu itu sekolah internasional gitu. Anak kalau nggak suka pelajaranmu biarin tidur, jangan dimarahin. Oke. Kalau dia suka matematika, dia akan nge-push matematika dan orang itu akan di-push beneran di matematika. Tapi kalau ketika dia tidak suka matematika, jangan dipaksa. Dan itu realitanya benar-benar terjadi di kehidupan saya ketika waktu itu saya pernah jadi salah satu wakil delegasi lah. Waktu itu saya jadi asistennya delegasi gitu. Kebetulan dia orang Jerman di acara event di Surabaya waktu itu. Dia itu waktu itu nggak salah dia pembulu tangkis gitu. Dia punya hobi bulu tangkis pokoknya. Tapi waktu itu dia delegasi. Dia itu waktu itu pengen makan makanan khas sini gitu loh. Oke. Ya, takjaan warung Padang gitu. Waktu itu aku ingat makan warung Padang itu daerah Surabaya itu di Krian. Takjak makan warung Padang. This is good katanya. Enak ini. Saya bilang ada loh yang lebih enak gitu. Apa nih? Indomie namanya. Tak belikan Indomie itu. Tak kasih Indomie godok, ingat banget. Tak kasih Indomie godok. Jebret. This noodle is good. Pokoknya bahasa kayak gitulah. Podo-podo rasa bahasa Inggris loh. Kayak wong Jerman ngomong Inggris ya bingung, aku yang ngomong Inggris ya radong. This is good gitu. Karena aku tipikal ya, kan Indomie meng piro regane 2.000, 3.000 tuh. Tak belikan Indomie. Satu plastik dari Indomaret waktu itu. Tahu jawaban orang Jerman apa? Saya tidak punya kesempatan untuk masak itu. Oke. Padahal di guest house dia itu ada dapur. Yang masak tuh tinggal nyemplungin, godok banyu, udah iso matang. Dia tidak sepercaya itu untuk dia nge-cook masakan itu. Oke. Dari situ saya bisa bilang, ini yang disebut dengan multitasking. Bahkan dia itu menghargai sebuah cita rasa. Yang bisa bikin enak ini pasti yang masak. Oke. Cara persepsi memandang sesuatu beda ya? Semua itu harus fokus. Di Indonesia nggak bisa, Ben. Kowe neng kene diajari dadi MC misalnya. Kowe dituntut iso dadi aktor yo dadi teater. Ya ora. Neng nek ono gawean kowe kon dadi show director yo kudu iso. Betul. Ya ora. Iya. Itu yang akhirnya di Indonesia tuh multitasking tadi ketika masuk ke ranah yang lebih dalam pendidikan. Kita tuh kan diajari segala hal. IPA yo diajari, IPS yo diajari, matematika yo diajari. Akhirnya semua itu kan menjadi pengantar. Kita cuma dirangsang oleh pemerintah buat mana tuh yang mau fokus. Matematika kah yang lebih bagus? IPA kah? Sampai akhirnya nanti kalau mengerucut di pendidikan yang mulai menengah gitu kan, sudah mulai ada IPA dan IPS. Nanti setelah IPA IPS lebih mengkerucut lagi. Ada jurusan psikologi, ada jurusan matematika, ada jurusan arsitek. Nanti di kerjaan masih mengkerucut lagi. Arsitek manajerial, arsitek apa. Yang akhirnya itu tetap nggak bisa disamain sama luar negeri. Gitu.
Ngomongin soal pendidikan itu adalah growth mindset yang dibangun oleh negeri ini gitu. Oke. Makanya kalau kita ngomong bisa nggak sekolah itu sama kayak ROJ? Bisa. Kalau misalnya outputnya bisa setara. Dalam arti setara adalah kesetaraan mereka berpendapat. Nanti kamu bodoh matematika dibilang tolol, nggak bisa sukses. Padahal kamu gambar bagus loh Ben. Main piano tembus nasional, tembus internasional, lolos di Grammy misalnya. Tapi matematikamu cuma 2, matematikamu cuma 4. Yakin nggak bisa jadi WNS? Tapi ini juga mungkin kalau saya coba balikin jadi mindset jadi siswa ya, zaman sekolah dulu. Saya tuh SD SMP ranking Mas. Seneng banget sama yang intinya kita textbook banget. Bahkan kalau in English itu saya masih inget banget pas dulu ulang tahun saya tuh di kado kamus. Kamus gitu. Terus saya belajar vocabulary itu tiap hari gitu yang by textbook banget. Bahkan saking lelengnya saya tuh sempet sampai piye carane pas ujian ra mangkat. Ben didep guru langsung. Saking senengnya bahasa Inggris. Tapi saya lemah di matematika Mas. Suatu ketika saya kan dulu di SMP 1 namanya SMP 1 Wates itu RSBI Mas, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Bukunya tebel kayak gini Mas, bilingual. Saya masih inget banget dulu itu kan ngerjain sesuatu tuh harus dengan apa itu persamaan atau rumus ya namanya kalau matematika. Saya tuh beda rumusnya dengan guru saya Mas. Tapi jawabannya sama. Wah, saya kena maki-maki di situ Mas. Blah. Setelah detik itu saya merasa gini. Oh, saya itu bodoh apa ya? Gitu. Padahal jawabannya sama Mas. Tapi saya pakai rumus persamaan yang beda. Nah mungkin itu tuh keresahan yang gak hanya dialami saya pada waktu itu. Bahkan mungkin sampai detik ini. Kalau katakanlah Mas Iwan misalnya cerita dengan anak-anak tadi. Apakah ada obrolannya hampir sama seperti itu bahwa oh saya gak bisa ini, saya merasa oh saya gak pinter ya ternyata ya. Gitu. Ada gak Mas obrolan-obrolan kayak gitu ke anak-anak itu? Ini sebenarnya menarik ya. Yang tadi kamu utarakan tuh. Sempat berpikir kritis dengan yang kamu utarakan tadi nggak soal nilaimu sama nih. Proses cara berpikirnya berbeda. Berarti itu sudah memperlihatkan bahwa di Indonesia ini yang dilihat adalah hasil bukan proses. Itu. Sama halnya kamu sekarang menjadi seorang katakan sekarang podcaster ya, sebagai leader project. Orang cuma melihat Ruben yang sekarang jadi podcaster gitu. Dia nggak pernah melihat Ruben yang dulu harus mati-matian belajar mungkin gimana caranya approach orang, gimana membangun sebuah pertanyaan biar komunikasi. Itu Indonesia, yang dilihat cuma di atasnya doang. Kalau kembali ke pendidikan adalah yang kita lihat itu prosesnya. Bukan tentang hasil akhirnya tadi soal matematika hasilnya 24. Hasilmu udah benar, bagus. Tapi prosesnya kan berbeda. Nah kalau kita ngomongin soal pendidikan, itu ya kembali lagi bahwa prosesnya ini yang harus kita benerin. Jadi bukan cuma soal hasil. Nah ini lebih luas lagi. Setiap orang punya gaya metode pembelajarannya masing-masing. Setiap guru punya cara kurikulumnya masing-masing. Bagaimana menerapkan kurikulum menjadi pengajaran harian. Itu kan mereka punya cara-cara. Roadmapnya seperti ini. Eksekusinya kan tiap orang beda-beda. Makanya saya bilang bahwa kenapa kok pendidikan Indonesia itu sulit banget buat maju. Karena kita nggak punya roadmap khusus. Tiap tahun kurikulum ganti lagi. Bar kurtilas, ono kuliah merdeka, bar ki Bali meneh dadi opo. Iya tuh, saya RSBI itu 3 bulan terakhir sebelum bubar kan? Sertifikat bubar itu. Dulu ada SBI juga loh, Sekolah Bertaraf Internasional. Iya kan? Bubar loh. Akhirnya buat apa program-program kayak gitu yang akhirnya Indonesia tuh belum settle secara pendidikan. Kita mau kemana sih? Itu terlalu cepat gonta-gantinya ya Mas? Sebenarnya fokusnya kemana atau apa? Gonta-gantinya sih bukan ya, soal bagaimana sentris kita tuh mau kemana. Itu masih bingung kan. Fokus goalnya, targetnya kemana itu belum jelas. Ternyata mau kemana yang masih bingung. Ketika akhirnya guru tuh gak ada yang bodoh, guru tuh pintar semua. Cuman guru itu kan serba salah. Mau bikin sebuah metode pengajaran tapi baru harus ngikut sistem. Harus ngikut sistem. Kalau mau ikut sistem saya nggak paham dengan pola berpikirnya. Oke lah, kalau sistem dan kurikulum itu dibuat di Jakarta. Tapi pernah berpikir nggak teman-teman kita yang mungkin jauh dari Jakarta, katakan di Maluku, di Papua atau di Aceh sana yang harus berjam-jam untuk buat sekolah harus sampai bisa nggak transformasi dan transisi apa yang sudah dibuat dalam sebuah silabus kurikulum tadi itu sampai di sana kan belum tentu. Tapi orang sana dituntut kamu harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini kamu tidak akan mendapatkan standarisasi yang ada di Indonesia. Kamu nggak bisa lo masuk UGM, kamu nggak bisa lo masuk UI, nggak bisa masuk ITB.
Karena kamu nggak akan bisa masuk dalam kualifikasi mereka. Kasihan dong, nggak ada kesetaraan dalam pendidikan. Itu juga yang menjadi kritik tadi ya di ROJ itu ketika ada eksklusivitas ini inklusif sebenarnya gitu. Siapapun bisa masuk ke situ. Itu salah satunya. Nggak ada kok latar belakang kamu harus lulusan SMM buat di ROJ, nggak ada. Seunik apa Mas latar belakangnya yang di ROJ? Seunik apa? Ada bahkan yang di ROJ itu mereka latar belakangnya adalah sekolah homeschooling. Oke, homeschooling. Itu kan unik ya. Kayak mereka tuh teman aja terbatas ya. Kayak homeschooling, tapi kamu mau di ROJ malah punya banyak temen gitu. Oke. Jadi kan fun banget tuh kayak sekolah. Aku udah bisa introvert, ya toh. Aku nggak punya temen, nggak apa-apa. Aku kan nggak suka berbaur dengan orang, tapi di ROJ aku jadi punya temen gitu. Tapi fun dengan itu. Yo fun nyatanya kayak ditanyain milih ROJ apa sekolah milih ROJ. Ora mumet aku karo ibune. Ibune protes karo aku. Mas, anakku kira gelem Bali lho. Nek dikon kene rado gelem mulih, nek dikon mulih nesu-nesu. Itu saya tuh kadang berpikir opo to sik marai bocah-bocah iki betah ning kene. Ya karena saya membuat segalanya sesuatu setara. Saya tidak menciptakan seorang Iwan Setianjaya, Bibi Rahman, Afifah Hasna, Rafa itu seperti bos. Datang ke sana, permisi mas, permisi pak. Enggak. Anak-anak tuh kalau sama saya tiduran yo bareng, gelindotan bareng-bareng, jajan cilok bareng-bareng, tuku takoyaki bareng-bareng, mangan bareng. Saya berusaha semua itu setara. Saya yakin ketika pendidikan itu bisa dibuat setara, semua akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Kayak gitu. Urgensi pendidikan Mas untuk nasional apa Mas sekarang? Waduh, ini kapasitas yang sebenarnya bukan saya ya, cuman ya sudut pandang jenengan aja. Ya mungkin urgensinya adalah bagaimana sekarang ini kita semua sebagai seorang pendidik bisa sepakat ya. Pendidik itu bisa sepakat untuk laki-laki tentang kesetaraan yang lagi saya bilang gender equivalent ya. Jadi kayak semua gender itu bisa sama. Seorang wanita pun bisa haknya sama seperti seorang pria. Seorang pria pun punya haknya seperti seorang wanita. Jadi jangan pernah melihat misalnya kayak ketika ada wanita berkarir, pria di dapur itu salah. Ataupun sebaliknya, ketika laki-laki berkarir, wanita itu di dapur itu salah. Ketika kita punya satu kesepakatan yang sama, punya visi yang sama tentang bagaimana membawa pendidikan di Indonesia ini bisa lebih bagus, dalam hal kecilnya saja bagaimana tentang pemantapan kurikulum. Saya yakin semua guru di Indonesia orang yang pintar. Orang jadi guru itu adalah panggilan hati, Ben. Nggak ada orang guru di Indonesia itu bodoh. Semua orang yang jadi guru itu adalah panggilan hati yang itu sudah diabadikan Tuhan untuk ada di dunia ini. Itu hati nurani yang menurut kita tidak akan pernah bisa dibayarkan dengan apapun. Saya yakin orang yang sudah ingin menuangkan hatinya untuk menjadi seorang pendidik itu adalah hati yang mulia. Itu adalah bagaimana sekarang kita merespon mereka ini untuk bisa sepakat dan setara dan satu suara untuk membangun pendidikan yang ada di Indonesia. Urgensinya seperti apa adalah bagaimana mungkin kita sekarang ada membuat formula ataupun metode-metode khusus yang mungkin tidak bisa disetarakan semuanya sama. Karena kita melihat dari segi dimensi ruang pun ya berbeda semua ya. Kayak yang teman-teman yang di luar Jawa pasti saya yakin tidak akan sama setara pendidikannya dengan yang ada di Jawa gitu. Ya mungkin saya terlalu dalam buat meneliti ini dan mungkin banyak yang akan kecewa dengan statement saya ini. Cuman saya yakin karena ya bagaimanapun Indonesia ini kan belum yang maju banget tuh. Jadi kayak segala sesuatunya ya pendidikan kita harus upayakan bersama gitu loh. Ini menurut saya adalah misi utama pemerintah bagaimana pendidikan bisa menjadi kesetaraan yang sama gitu loh. Dan mungkin kurang-kurangin deh ya gonta-ganti kurikulum ya. Jujur kayak sulit gitu loh kayak kita kalau nggak mampu bikin kurikulum ya udah sekalian pakai kurikulum barat sekalian gitu kayak sekolah-sekolah internasional pakai Cambridge kayak pakai Harvard kayak yang jelas udah kita pakai itu. Cuman apakah hasil output dan Cambridge dan Harvard tadi bisa diterima di Indonesia kan yang masalah di situ. Nanti dia cuma bisa matematika disalahin. Oh, kamu cuma bisa matematika nggak bisa main badminton misalnya. Serba salah. Nanti kamu jago main musik kok kamu nggak bisa rapat RT karena itu bukan urusan dia. Misalnya ya kan. Ini serba sulit. Serba salah. Ini serba salah gitu. Tetap ada perasaan-perasaan gitu. Iya. Gue jago matematika nek ora tau rondo misalnya. Prasangka kayak itu pasti ada ya, Mas. Angel itu di Indonesia ya hal yang kayak gitu ya mungkin. Ya sudahlah biarlah Indonesia ini terus seperti Indonesia dan ya semoga urgensi pendidikan tadi setiap titik dan setiap sisi bisa dibagi sedikit demi sedikit ya. Karena kayak orang kita ini kan cuma sebagai salah satu
penyuara aja lah, biar semarak bahwa kadang pemerintah itu perlu oposisi buat mengkritik, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengkritik mereka agar mereka evaluasi. Ada hadirnya suara rakyat itu kan untuk mengkritik pemerintah, kira bener loh gitu. Bukan karena ingin menjatuhkan pemerintah, bukan, tapi biar pemerintah lebih evaluasi. Soalnya mereka kan perwakilan dari kita ya. Salah satunya kita sebagai oposisi itu ya juga harus sadar diri, bukan berarti menghancurkan, tapi lebih mengkritik biar yuk lebih bangun yuk, kita bangun bagus lagi yuk, biar pendidikan kita berkembang yuk gitu. Gitu. Oke, kita udah nyampe ujung nih Mas Iwan. Lebih 1 jam. Dan kalau kita recap tadi ya, kita udah ngomongin tentang ROJ, tentang pendidikan dan lain-lain. Teman-teman juga bisa lihat program-programnya ROJ di Rumah Orkestra Jogja ya, di Instagram. Itu menarik-menarik konten-kontennya, dan ketika teman-teman nggak sengaja buat scroll-scroll di TikTok pasti ada juga. Kalau masih di area Jogja pasti ada, entah kenapa, saya nggak tahu. Mungkin kalau ngomongin cara-cara buat masuk ke situ agak dapur ya Mas. Iya kan? Saya kita mungkin singgung sedikit Mas di situ. Saya tuh curiga Mas, tim jenengan itu seriset itu Mas, menurut saya. Memang segitunya untuk belajar algoritma dan lain-lain. Semua ya, anak-anak itu sebenarnya gampangannya kayak di sekolah ke lah. Di sekolah ke buat belajar. Jadi kayak kami pun ada beasiswa tim. Jadi kayak tim itu ya berupaya kami sekolahkan, kayak orang-orang finance ya kami sekolahkan di salah satu bootcamp tentang Excel misalnya. Terus karena kami sekarang sedang berupaya setara dengan AI ini kan lagi gencar ya. Segala sesuatunya harus dengan big data, harus ngomongin coding. Beberapa anak yang saya nilai bahwa ini harus di development secara skill untuk mengerti coding, kita sekolahin di sekolah tentang UI UX gitu. Jadi kayak ya semua itu bukan tim atau bagus atau enggaknya itu bukan tentang pemimpinnya, tapi bagaimana manajemen development di dalamnya itu terbangun dengan baik. Bagaimana menumbuhkan respon tim ini untuk berkembang dan tumbuh, bukan untuk menumbangkan mereka gitu. Saya kalau jadi direksi itu saya dianggap bodoh oleh anak-anak saya enggak masalah. Selama itu memang pendapatmu memang bisa lebih bagus dari saya. Oh iya. Gitu. Jadi saya bukan yang terus, kok kamu ngonter aku, berarti enggak. Kalau saya tipikal orang kayak gitu, harusnya tim saya sudah bongkar pasang dari dulu. Tapi nyatanya saya 3 tahun ini settle. Ya cuman ada keluar satu beberapa doang. Satu doang. Nyatanya ada 15 anak, ya settle aja sampai sekarang. Kayak gitu. Oke, kita udah nyampe ujung. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Iwan? Sebelum kita tutup. Pesan saya buat teman-teman Rumah Podcast ya. Dukung selalu musisi muda yang ada di Jogja. Itu aja sih. Siapapun itu, ya dukung selalu Rumah Podcast ini buat selalu menyiarkan konten-konten edukatif ya. Ya apapun yang namanya podcast pun ya bebas, apapun kajiannya, apapun tinjauannya. Cuman semoga banyak konten-konten edukatif yang bisa timbul dari Rumah Podcast ini, yang bisa menjadi stramingan kita, bisa menjadi stimulan kita buat kita harus bisa kritis dengan hal apapun ya. Maksudnya kayak kita berhak bersuara, kita berhak untuk menyatakan sesuatu. Ini kan negara demokratis, tidak ada pemukaman bukan? Jadi ya sah-sah saja, dan semoga Rumah Podcast ini selalu menjadi ruang buat interaksi khususnya musisi dan seniman ya. Banyak yang bisa ngobrol di sini dan menjadi ruang edukatif yang bisa menjadi source teman-teman buat riset penelitian ataupun informasi-informasi terbaru. Dan buat khususnya ranah saya sendiri di pendidikan musik anak, semoga Indonesia bisa lebih berkembang lagi dalam memberikan ruang untuk anak-anak ini tadi tumbuh kembang ya. Jadi biar intinya buatlah semua itu setara lah. Sebelum puncaknya kita ini hebat, bawahnya juga harus hebat. Jadi biar semuanya terus ekosistemnya berjalan kayak gitu. Jadi maju terus buat musisi muda yang ada di Yogyakarta dan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Mas Iwan. Thank you. Oke, Mas Iwan, ini setelah ini apa proyeknya ROJ? Atau ada proyek lain yang bisa di-spill ke teman-teman? Spoiler dikit lah. Yang pasti nanti akan ada Ghibli konser special show. Oh, Ghibli ada lagi? Ya, ada Ghibli konser special show. Jadi ini buat karena antusias Ghibli sangat banyak teman-teman. Terus kita akan mencoba membuat Ghibli konser. Terus nanti rangkaian saga kan ada lagi AOT ya. Dan di tahun depan nanti kita akan ada
digor lagi sepertinya, anime show, jadi anime simfoni. Jadi semua lagu anime yang ada di Minggu Pagi akan kita tampilkan di situ. Oke. Menarik. Makoto Shinkai kapan, Mas? Kayaknya Beberapa DM masuk ke tempatku. Oh ya, gitu ya. Nanti coba tak pertimbangkan dengan tim kreatif. Oke. Banyak ya fansnya Makoto Shinkai ya? Lumayan. Genre apa sih dia? Drama ya? Apa sih? Yang itu loh, ada Suzume, terus Kimi no Nawa itu. Oh. Yang tentang cuaca, Sparkle ya? Iya, kayak bisa, gitu. nanti jadi pertimbangan, boleh. Oke. Cukup Mas Iwan? Ada yang tambahkan lagi? Terima kasih Ruben. Ya? Teman-teman Rumah Podcast semua, Siap. Kalau begitu saya Ruben Mahendra dan juga Iwan Setianjaya dari Rumah Orkestra Jogja. Yoi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun sangat teman-teman, sukses. Thank you Mas Iwan. Mantap. Well.